Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Manajemen Operasional Lanjutan. Kan sebelumnya nama saya Stefan Arianto. Dan nama saya Anissa Firwandari. Dan nama saya Salfadila Mulyadi. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agri-food berupa protein hewani seperti pembuatan pakan ternak yang telah berdiri sejak 1975. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada PT Java Confit Indonesia memiliki latar belakang yaitu data dari International Labour Organization atau ILO tahun 2014. Satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 333 juta pekerja mengalami sakit akibat kerja. ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK sebanyak 2,3 juta kasus setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman aspek K3 sebagai salah satu unsur dari meningkatkan daya saing. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan yang menjamin atau melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut PPRI nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pada pasal kelima dijelaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan SMK3. Hal ini berlaku ketika perusahaan memiliki setidaknya 100 karyawan dengan tingkat potensi bahaya yang tinggi. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di PT Java Confit Indonesia Tbk. Untuk rumusan masalah pada analisis penerapan K3 di PT Java Confit Indonesia Tbk, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan penetapan K3. Yang kedua, yaitu bagaimana penerapan perencanaan K3. Yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan pelaksanaan K3. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sifatnya subjektif, berorientasi ke observasi dan secara umum tidak menggunakan generalisasi. Nah, kemudian untuk teknik samplingnya yaitu ada dua, yaitu teknik purpose sampling, terus juga sama snowball sampling. Nah, untuk purpose sampling sendiri pengambilan sumber datanya dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan. Kemudian kalau untuk snowball samplingnya itu sendiri, teknik pengambilan datanya, sumber datanya pada awalnya jumlahnya kecil, kemudian menjadi besar. Nah, untuk jenis datanya ada dua juga, ada data primer sama data sekunder. Untuk data primernya sendiri yaitu kita mengumpulkan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Kemudian data sekunder itu sendiri kita mengumpulkan dokumentasi dan arsipasi perusahaan terkait dengan SMK3. Kemudian kalau misalkan kita udah punya itu semua, data itu semua kita kumpulkan menjadi satu, itu disebut juga teknik triangulasi gitu. Analisis data dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu penetapan kebijakan K3 dalam PT Java Confit Indonesia Tbk pada unit Cirebon, yaitu perusahaan mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di seluruh area perusahaan. Yang kedua, penyusunan kebijakan K3 itu sendiri yaitu melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh
memperkuat komitmen dan tekad melaksanakan K3. Yang ketiga yaitu perencanaan K3 berdasarkan hasil penelaah awal yang diidentifikasi dan dievaluasi untuk memastikan tujuan dan sasaran K3 sesuai dengan bahaya potensial dan risiko. Yang keempat yaitu pelaksanaan rencana K3 yaitu pengadaan sumber daya manusia atau SDM, kemudian komunikasi K3, kemudian tanggung jawab dan tanggung gugat, kemudian pelatihan dan kompetensi kerja serta sistem kerja. Untuk kesimpulannya yaitu penetapan kebijakan K3 meliputi Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012, penetapan organisasi K3, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian K3, melakukan peninjauan ulang secara teratur. Kemudian penetapan perencanaan K3 dengan cara membuat perencanaan strategi K3, kemudian mensosialisasikan peraturan dan persyaratan K3 kepada karyawan, membuat tujuan dan sasaran K3, kemudian membuat indikator pencapaian. Selanjutnya yaitu penetapan pelaksanaan K3 itu sendiri, yaitu dengan pengadaan SDM, mengkomunikasikan K3, membuat tanggung jawab dan tanggung gugat buat sistem kerja yang baik, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dari K3 itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Mohon dimaafkan. Terima kasih.